Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, semua dari kita pasti merindukan agar detik-detik sakaratul maut kita berakhir dengan husnul khotimah. Kita pantas terus berdoa agar saat ruh terpisah dari raga, setelah dicabut oleh malaikat maut Israel, kita tidak merasakan besarnya penderitaan dan kepedihan yang teramat sangat. Namun pernahkah Anda bertanya, sesungguhnya apa yang terjadi ketika sakaratul maut? Apa yang kita rasakan dan akan sesakit apa rasanya? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Sebagaimana dituturkan oleh sang hujatul Islam Imam Ghazali mengenai saat ajal menjelang dalam Ihya Ulumuddin, disebutkan bahwa sakaratul maut hanya akan dialami makhluk yang memiliki ruh. Ruh lain sejatinya merasakan kepedihan sakaratul maut. Saat kepedihan, pencabut nyawa menyerang ruh, rasanya akan menenggelamkan semuanya. Ruh lain ditarik dari badan, dicabut dari tiap urat badan, ditarik perlahan dari urat syaraf dan sendi-sendi, dari pokok setiap rambut dan kulit dari ujung kepala hingga tapak kaki. Tergambar betapa menyakitkannya. Akal manusia pada saat itu benar-benar kacau balau. Lisan telah dibisukan, tak sanggup berkata apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua anggota badan telah dilemahkan. Tidak ada upaya dan usaha kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti zikir yang kita sebut setiap saat. Jika saja ia mampu berteriak, ia akan berteriak karena rasa sakitnya. Namun ia tidak sanggup. Jika tersisa kekuatan pada seseorang yang dicabut nyawanya, tentu ia akan mengerahkan semua kekuatan untuk menahan rasa sakit. Kepedihan itu makin dalam menuju dua biji mata, naik terus ke pelupuk mata. Kedua bibir sudah mengerus seperti asalnya. Anak jemarinya berubah menjadi kehijau-hijauan. Jika satu urat saja ditarik, sakitnya pun akan luar biasa. Apalagi ruh diangkat dari setiap inci urat tanpa terkecuali. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ketika Allah berkehendak mencabut ruh seorang hamba, malaikat Israel akan datang ke setiap anggota badan hamba tersebut. Malaikat Israel datang ke sisi mulut untuk mencabut ruh lewat mulutnya. Lalu keluarlah ucapan-ucapan zikir dari mulut hamba itu. Seraya berkata, tidak ada jalan bagimu dari arah ini. Telah lama lisan ini dipergunakan untuk berzikir kepada Tuhanku. Malaikat Israel kembali dan menghadap Allah untuk melaporkan kejadian tersebut. Lalu Allah memerintahkan, cabutlah dari arah yang lain. Malaikat Israel mencoba mencabut ruh itu dari arah tangannya. Namun dari arah itu keluarlah sedekah seraya berkata, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa dari arah sini. Sesungguhnya hamba ini telah menggunakanku untuk banyak bersedekah, mengusap tangan dan kepala anak yatim, menulis dengan kolam tentang ilmu, serta memukul dengan pedang atau membunuh orang kafir. Kemudian malaikat Israel mencoba mencabut ruh itu dari arah kakinya. Kaki itu berkata, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa dari arahku. Sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk berjalan menuju salat berjamaah dan beberapa salat hari raya, serta majelis ilmu dan majelis taklim. Selanjutnya malaikat Israel beralih ke telinganya. Namun, telinga hamba mukmin itu juga membantahnya. Engkau pun tak menemukan jalanmu untuk mencabut nyawa hamba ini dari arahku. Karena sesungguhnya dia menggunakanku untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, azan, zikir, serta ilmu-ilmu Tuhanku yang disampaikan oleh para ulama. Terakhir, malaikat Israel mendatangi mata hamba itu. Dua mata hamba itu pun sama seperti anggota-anggota yang lainnya dengan berkata, tidak ada jalan untukmu dari arah kami. Sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk melihat orang tuanya serta untuk melihat wajah orang-orang yang soleh. Malaikat maut akhirnya pergi menghadap Allah menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Allah lalu berfirman, hai malaikat maut, gantungkanlah namaku di atas telapak tanganmu, tampakkanlah namaku itu kepada hambaku hingga ruhnya bisa melihat dan ia mau keluar. Malaikat maut menulis nama Allah di telapak tangannya, lalu menampakkan nama itu kepada ruh tersebut. Ruh itu pun segera keluar memenuhi perintah malaikat maut berkat asma Allah dengan tanpa rasa sakit.
Seorang hamba tidak akan merasakan rasa pedihnya sakaratul maut yang sangat dahsyat ketika ditulis asma Allah. Dalam firman-Nya Allah telah menyebutkan, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Sahabat, memahami kedua riwayat ini akan menjadi pengingat kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, untuk menggunakan semua anggota tubuh kita untuk beribadah dan mengingatnya. Karena sesungguhnya hanya amal dan ibadah kita lah yang akan menjadi penolong kita kelak. Semoga sahabat dan kita semua dijaga anggota tubuhnya oleh Allah dari segala maksiat yang dapat mencelakakan kita saat maut menghampiri. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.